Lo pernah gak sih ngerasa kayak hidup lo tuh berjalan gitu aja? Bangun pagi, macet-macetan, ngerjain hal yang gak lo suka. Pulang, macet-macetan lagi, sampai rumah, scroll HP, tidur, besok gitu lagi. Meaningless rutin. Sampai di titik lo kepikiran, gue sebenarnya mau ngapain sih dalam hidup? Gue ngerti banget rasanya, lo gak sendirian. Banyak orang yang ngalamin hal yang sama. Kebanyakan orang gak tahu apa yang mereka mau. Dan yang lebih bahaya, mereka gak sadar kalau mereka gak tahu. Kita tumbuh di dunia yang udah nyiapin template buat kita. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, pensiun, meninggal. Tapi pertanyaannya, itu template siapa? Apakah itu hidup yang lo mau atau template yang dikasih ke lo? Even worse, orang-orang yang ngasih tahu lo harus hidup kayak gitu sebenarnya juga gak ngerti apa yang mereka omongin. Mereka cuma nerusin skrip yang sama tanpa pernah beneran mikir. Masalahnya, kalau lo gak tahu apa yang lo mau, dunia bakal kasih tahu lo apa yang seharusnya lo mau. Dari iklan, media sosial, orang-orang di sekitar lo. Dan ujung-ujungnya, lo ngerjain sesuatu yang bahkan gak pernah lo pilih sendiri. Ini yang bikin banyak orang ngerasa kosong, walaupun mereka udah dapat semua hal yang katanya seharusnya bikin mereka bahagia. Dan yang lebih parah, makin lo ngerasa kosong, makin lo terdorong buat ngejar validasi dari luar. Lo mikir kalau mungkin dengan dapat kerjaan bagus, punya pasangan yang ideal menurut society, atau hidup sesuai standar sosial, lo bakal ngerasa lebih baik. Tapi setelah lo dapat semua itu, kenapa rasanya tetap ada yang kurang? Gue pernah baca konsep yang menarik, namanya The Cycle of Life. Hidup kita tuh kayak ada siklusnya, dan di awal siklus ini ada fase yang namanya lost atau tersesat. Lo ngerasa bingung mau ngapain di hidup ini, atau kok kayaknya hidupku gak seru ya? Lo mungkin lagi di fase ini sekarang, bingung, gak tahu harus ngapain. Tapi kabar baiknya ini bukan akhir. Ini baru awal, karena setelah fase ini ada fase curious. Rasa penasaran buat nyari sesuatu yang bisa bikin lo semangat lagi. Dan kalau lo terus ngikutin rasa penasaran itu, lo bakal masuk ke fase obses. Dimana lo nemu sesuatu yang bikin lo gak bisa berhenti belajar, ngerjain dan ngejalaninnya. Tapi yang jadi masalah, kebanyakan orang gak pernah sampai ke fase itu. Mereka berhenti di fase pertama, nyerah sebelum nyoba. Karena mereka nunggu sesuatu datang ke mereka, bukan mereka yang ngejar. Dan di zaman sekarang distraksi bikin kita makin gampang stuck. Kita punya akses ke hiburan tanpa batas. TikTok, Instagram, YouTube, game, you name it, semua sosial media. Semua itu bikin kita sibuk, tapi bukan sibuk sama sesuatu yang berarti. Makin gak ada kesempatan buat kita nanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita mau? Kita jadi terlalu nyaman dalam kebingungan diri sendiri. Dan kalau lo gak nyadar, lo bisa kejebak di situ selamanya. Ada satu prinsip menarik yang bisa bantu lo keluar dari fase bingung itu. Simpelnya, kalau lo gak tahu apa yang lo mau, jalan satu-satunya buat tahu adalah dengan bereksperimen. Nyoba banyak hal, ngeluarin effort, dan ngeliat kemana energi lo ngerasa paling tertarik. Karena kalau lo diem dan mikir doang, lo gak bakal nemu jawabannya. Lo harus masuk ke dunia nyata, eksplorasi, dan perhatiin hal-hal yang bikin lo ngerasa hidup. Apa yang bikin lo lupa waktu? Apa yang bikin lo excited? Apa yang bikin lo bisa ngelakuin itu terus walau gak dibayar? Lo gak perlu langsung nemuin passion hidup lo. Yang penting adalah lo mulai ngerasain momentum. Begitu lo ngerasain ada sesuatu yang bikin lo sedikit lebih hidup, sedikit lebih semangat, lo harus ngejar itu lebih jauh. Nah, sekarang gimana caranya lo mulai? Gue kasih 3 langkah simple yang bisa lo coba. Yang pertama, coba 10 hal baru dalam 30 hari ke depan. Bisa apa aja? Ikut kelas baru, mulai ngegambar, nulis, bikin konten, olahraga, main musik, ngobrol sama orang. Apapun yang beda dari rutinitas lo sekarang. Jangan overthinking. Tujuan lo bukan buat jadi ahli, tapi buat eksplorasi. 2. Perhatiin apa yang bikin lo ngerasa hidup. Dari semua yang lo coba, mana yang bikin lo excited? Mana yang bikin lo pengen balik lagi? Jangan dengerin opini orang. Fokus ke apa yang lo rasain sendiri. 3. Double down di yang bikin lo excited. Kalau lo udah nemu sesuatu yang bikin lo semangat, coba seriusin, dalemin. Kerjain lebih sering sampai lo masuk ke fase obses. Dan hidup lo punya arah lagi. Kurangi distraksi. Kalau lo terus-terusan tenggelam di sosial media, game, atau hal yang gak ngebantu lo berkembang, lo bakal stuck lebih lama. Mulai atur waktu lo. Kasih batasan, dan pakai energi lo buat eksplorasi sesuatu yang baru. Kalau lo gak mulai bangun sesuatu yang ngarah ke hidup yang lo pengen, walaupun cuma 30-60 menit setiap hari, besar kemungkinan hidup lo bakal tetap di tempat yang sama. Yang ada lo malah sibuk ngebantu orang lain ngewujudin hidup yang mereka mau.
Pilihan ada di tangan lo, mau bangun hidup sendiri atau selamanya jadi bagian rencana orang lain. Tapi sayangnya satu-satunya cara buat tahu apa yang lo mau adalah dengan nyoba. Jadi kalau lo ngerasa kehilangan arah sekarang, anggap aja ini titik awal. Lo cuma perlu mulai eksplorasi. Dunia gak bakal ngasih tahu lo jawabannya, lo yang harus nyari. Dan kalau lo gak mulai sekarang, kapan lagi?